Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah kita selesai berdoa, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Agustina Sri Wulandari. Adik-adik semua bisa panggil kakak Bulan. Nah, kakak di sini dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3 kelas A. Nah, di sini kakak ingin menjelaskan tentang beberapa materi IPA, yaitu tentang materi tema 6 subtema 1 yang bertemakan aku dan cita-citaku. Di sini kakak akan menjelaskan materi tersebut agar kalian paham dan semoga kalian bisa paham dengan penjelasan kakak. Nanti kalau belum paham ya kita pelan-pelan. Kalau belum paham juga ya tidak apa-apa, yang penting kita sudah belajar, karena belajar itu kan bertahap, tidak langsung dan instan. Tapi kalian tetap semangat ya belajar di rumahnya. Tetap semangat. Semoga pandemi ini bisa membuat kita menjadi mandiri, semakin rajin, semakin sehat. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik semua. Nah, selanjutnya langsung saja ya ke penjelasannya. Semangat adik-adik. Halo adik-adik semua. Di sini saya akan memulai pelajarannya ya. Pelajarannya yaitu tentang tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku. Di sini kakak akan memberikan media pembelajaran interaktif untuk adik-adik semua. Selamat belajar. Nah, di sini nanti ada kompetensi, materi, siklus daur hidup hewan, terus ada evaluasi berupa soal-soal dan pembahasan, lalu ada daftar pustaka. Nah, adik-adik mau apa dahulu ini? Oke, yang pertama berarti kompetensi dulu ya. Di sini kompetensinya yaitu adik-adik disuruh menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan. Lalu dan membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar rumah dan lingkungan kalian. Nah, di sini nanti adik-adik itu disuruh membuat nih gambaran tahapan pertumbuhan, perkembangbiakan hewan itu seperti apa, lalu siklus makhluk hidup dengan cara bermetamorfosis seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada materi. Nah, di materi pembelajaran kali ini kakak akan memberitahukan pertumbuhan hewan itu. Apa sih pertumbuhan hewan itu? Pertumbuhan hewan adalah proses bertambahnya ukuran hewan yang bersifat irreversible atau tidak dapat dikembali lagi seperti tinggi atau besar hewan. Proses pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat dinyatakan dengan angka. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan sama halnya dengan manusia, yaitu diawali dengan pembuahan, kemudian terbentuk zigot yang akan tumbuh dan berkembang hingga mencapai usia dewasa. Nah, ternyata hewan itu juga bertumbuh dan berkembang loh adik-adik. Selanjutnya ada siklus daur hidup hewan. Ada fase embrionik dan fase pasca embrionik. Apa aja sih fase embrionik ini? Yang pertama ada pembelahan zigot, terus ada gastrula dan organogenesis. Lalu fase pasca embrionik. Nah, pembelahan zigot ini terbentuk dari pembuahan akan mengalami pembelahan secara mitosis. Zigot yang berasal dari satu sel akan menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4, dari 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya hingga menjadi 32 sel. Jadi berkelipatan seperti itu ya, bertambah selnya itu. Lalu ada gastrula. Gastrula ini merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula yang ditandai dengan terbentuknya 3 lapisan. Ada lapisan embrionik, bagian luar atau ektoderm, atau lapisan bagian tengah mesoderm, dan lapisan bagian dalam endoderm.
organogenesis atau pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan yang terbentuk dari proses gastrulasi. Nah, lalu selanjutnya ada metamorfosis. Di fase pasca embrionik yang tadi itu ada metamorfosis. Nah, apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis itu ialah perubahan bentuk tubuh secara bertahap dari telur hingga dewasa. Metamorfosis ini terjadi pada serangga dan amfibi, hewan ya lebih tepatnya. Lalu metamorfosis ini nanti ada 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu ditandai dengan fase kepompong atau pupa. Metamorfosis ini memiliki bentuk larva dan dewasa yang berbeda jauh. Metamorfosis sempurna ini biasanya lengkap teman-teman atau adik-adik semua. Metamorfosis sempurna ini biasanya bermetamorfosis dari telur, urut, dan lengkap. Biasanya metamorfosis sempurna ini ada kupu-kupu, katak, dan lain-lain sebagainya. Kalau metamorfosis sempurna itu tahapannya yaitu telur, larva, pupa, pupa atau kepompong, dewasa dan imago. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Tidak sempurna ini antara bentuk serangga yang baru menetas dengan serangga dewasa tidak jauh berbeda. Di sini tahap metamorfosisnya itu tidak lengkap. Misalnya kecoa, terus belalang, itu langsung telur, nimfa dan imago. Misal nanti kecoa nanti jadi telur nanti jadi menetas menjadi kata kecil atau kecoa kecil dan kecoa dewasa. Dan itu tidak ada perbedaannya. Jadi mirip-mirip gitu dan tidak lengkap biasanya. Maaf ya adik-adik tadi salah. Terus selanjutnya setelah materi kakak akan memperlihatkan gambaran kakak tentang siklus daur hidup hewan. Di sini nanti ada gambar tentang siklus daur hidup hewan. Di sini ada daur hidup hewan yaitu daur hidup katak. Tadi sudah kakak jelaskan dan sudah kakak sebutkan bahwa daur hidup katak itu termasuk metamorfosis sempurna karena di sini metamorfosisnya itu lengkap dari telur katak, lalu kecebong tanpa kaki atau brudu, terus kecebong dengan kaki, katak muda dan katak dewasa. Seperti itu. Lalu daur hidup kecoa ini merupakan metamorfosis yang tidak sempurna. Ada telur, nanti telur menetas menjadi nimfa 1, terus menetas lagi menjadi nimfa 2 yang agak lebih besar dari nimfa 1. Terus setelah nimfa 2 dewasa tapi belum terlalu besar kalau kecoa. Ada dewasa 2 yaitu sudah benar-benar menjadi kecoa yang sangat besar. Seperti itu. Nah, di sini itu kan tidak lengkap, tidak ada mungkin tidak ada kepompong atau apa gitu ya, maksudnya yang tidak lengkap gitu seperti katak atau kupu-kupu. Nah, selanjutnya ada daur hidup kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu ini termasuk metamorfosis yang sempurna karena di sini ada telur nanti menetas menjadi ulat, lalu ulat menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik ini adik-adik. Nah, selanjutnya ada tahap evaluasi. Di evaluasi ini berisi soal-soal dan pembahasan untuk menambah pengetahuan dan wawasan adik-adik semua tentang apa yang sudah kakak jelaskan. Nah, sekarang evaluasi. Soal yang pertama yaitu pilihan ganda yang berbunyi soalnya itu suatu proses perkembangan pada hewan yang terdiri dari berbagai perubahan penampilan fisik pada setiap siklus hidupnya dinamakan. Adik-adik nanti menjawab di kertas dahulu ya, lalu ditulis jawabannya apa. Kakak akan beri waktu selama 5 detik. 5,
4, 3, 2, 1. Oke, next soal yang nomor 2. Pada daur hidup katak, setelah telur menetas akan menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan tahapan metamorfosis kupu-kupu adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, adik-adik, soal yang selanjutnya nomor 4. Belalang adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lalu soal selanjutnya soal nomor 5. Ini soalnya sudah tidak abejan lagi ya, sudah tidak pilihan ganda, yaitu jawaban singkat. Nomor 5, di manakah katak hidup? Oke, kakak akan beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya soal nomor 6. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah, tuliskan alasan dan jawaban kalian. Kakak akan beri waktu selama saya akan tambah jadi 8 detik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan soal terakhir yaitu ayam berkembang biak dengan cara apa? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis waktunya. Sekarang kita menuju ke pembahasannya. Nah, jawaban soalnya seperti ini. Kira-kira adik-adik betul berapa? Ayo. Nomor 1, jawabannya yaitu D, metamorfosis. Terus yang kedua, B, berudu. Yang ketiga, D, telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Yang nomor 4, C, tidak sempurna. 5, di air dan di darat atau di dua alam. Yang keenam, meneruskan keturunan yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan melestarikan spesies atau jenis agar tidak punah. Yang ketujuh, bertelur. Oke, itu jawaban soal yang tadi. Selanjutnya menuju ke pembahasannya ya adik-adik semua. Tolong didengarkan dan semoga kalian bisa paham. Oke, pembahasannya. Yang pertama, mengapa sih kok makhluk hidup itu mengalami metamorfosis? Nah, makhluk hidup ini kan juga makhluk ciptaan Tuhan ya, adik-adik semua. Jadi sangat penting nih metamorfosis itu dalam hidup mereka, karena metamorfosis ini dapat meneruskan keturunan mereka, dan cara itu sangat penting karena hewan tersebut berkembang biak. Kalau misalnya katak tidak boleh bermetamorfosis atau tidak bisa bermetamorfosis, bagaimana cara katak untuk meneruskan keturunan katak tersebut atau jenis bahkan spesiesnya? Jadi kalau metamorfosis ini sangat penting untuk setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Yang kedua, setelah telur itu katak menjadi apa? Nah, setelah telur ini yaitu menjadi berudu. Seperti ini tahapan metamorfosis katak. Telur katak, berudu, kecebong dengan kaki, atau katak muda dan katak dewasa. Katak ini termasuk metamorfosis yang sempurna karena lengkap dan urut gitu ya. Metamorfosis sempurna katak ini. Selanjutnya, pembahasan yang nomor 3. Metamorfosis kupu-kupu ini diawali dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini merupakan hewan bermetamorfosis secara sempurna. Saya sudah katakan berkali-kali, kakak sudah menjelaskan berkali-kali kalau metamorfosis sempurna ini ada katak, kupu-kupu, dan lain-lain. Nah, metamorfosis ini juga secara lengkap dan urut seperti itu. Next ya, pembahasan yang nomor 4 adik-adik. Tetap semangat. Nomor 4. Nah, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kenapa sih belalang itu kok mengalami metamorfosis yang tidak sempurna adik-adik? Nah, betul. Karena pada daur hidup belalang hanya melalui 3 fase saja ternyata. Sedangkan metamorfosis sempurna itu 4 fase. Selain itu, pada daur hidup belalang tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Oh, jadi alasannya itu teman-teman dan adik-adik semua. Kalian baru tahu ya. Oke, kita next yang nomor 5. Kenapa sih kok katak
memiliki dua bisa hidup di darat dan di air. Kenapa sih Kak? Nah jawabannya ini ternyata sangat mudah sekali ya adik-adik, yaitu karena katak itu memiliki dua sistem pernafasan. Jadi katak ini mempunyai paru-paru dan kulit untuk bernafas. Kalau paru-paru untuk di darat, kulit untuk di air. Nah paru-paru lebih efektif di daratan, sedangkan kulit lebih efektif di air. Nah untuk itulah katak bisa hidup di air maupun di darat. Kalian pasti baru tahu ya. Kakak sudah kasih tahu guys. Nah selanjutnya next nomor 6 ya adik-adik. Seperti tadi, kenapa makhluk hidup itu berkembang biak ya? Soalnya jika semua makhluk hidup tidak meneruskan keturunannya dengan cara berkembang biak atau bermetamorfosis, maka tidak ada spesies atau jenis makhluk hidup itu yang akan tumbuh. Seperti yang sudah kakak jelaskan, makhluk hidup itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita juga makhluk ciptaan Tuhan. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita bisa bermetamorfosis, berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Jika kalau hewan kita bermetamorfosisnya secara sempurna atau tidak sempurna, berkembang biak secara bertelur atau melahirkan, dan lain-lain. Kalau manusia kan beda ya adik-adik. Manusia meneruskan keturunannya dengan cara menikah, lalu mempunyai suami dan memiliki anak, dan dengan cara itu nanti akan meneruskan keturunan dari kita sendiri. Nah kalau hewan nanti kita bermetamorfosis, daur hidupnya itu sempurna atau tidak sempurna, lalu ada berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, atau bertelur dan melahirkan juga bisa seperti itu. Jadi sangat penting sekali kalau hidup itu meneruskan keturunannya agar tidak terjadi kepunahan pada spesies dan jenis makhluk hidup tersebut. Udah paham kan adik-adik? Oke, next nomor 7. Ayam berkembang biak dengan cara apa? Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Karena ayam ini tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui, tidak berambut, tidak memiliki daun telinga. Ayam juga termasuk hewan ovipar. Ovipar artinya hewan yang bertelur. Hewan bertelur ini dia bukan jenis mamalia, karena mamalia itu menyusui dan biasanya melahirkannya, dan memang melahirkannya dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya seperti paus atau kambing. Itu kan termasuk mamalia karena kambing kan menyusui anaknya seperti itu. Nah itu sudah pembahasan dari 7 soal tadi. Gimana adik-adik, paham tidak? Semoga kalian paham ya. Selanjutnya setelah evaluasi ada daftar pustaka. Untuk membuat media pembelajaran interaktif seperti ini, kakak harus mengambil beberapa sumber untuk bisa kakak referensi. Nah, daftar pustaka ini yaitu seperti ini, daftar pustakanya yang kakak ketahui. Nah, baik, itu saja dari kakak. Semoga ilmu kakak bermanfaat, semoga kalian paham. See you next video ya. Nah, itu tadi penjelasan dari kakak. Gimana? Kalian paham tidak? Ya, kalau belum paham juga tidak apa-apa. Yang penting kita sudah belajar bersama. Nanti kita baca-baca lagi, tetap semangat. Yang penting jangan putus asa dan tetap belajar yang rajin. Nah, oh iya adik-adik, tadi kan ada evaluasinya ya, ada soalnya. Kalian betul berapa? Kalau sudah betul semua ya alhamdulillah, kalau masih salah ya tidak apa-apa. Semoga